kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hakikat dan makna penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia sebagai negara hukum yang langsung diatur dalam Konstitusi Indonesia, yakni Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum Indonesia disebut juga dengan istilah negara hukum Pancasila yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, sini ciri-cirinya. Yang pertama, melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, kepribadian luhur bangsa, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Dan yang terakhir, keempat, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya akan dilanjuti oleh rekan saya. Pada suatu negara hukum, supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih merupakan salah satu kunci berhasil tidaknya negara melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di berbagai bidang. Supremasi hukum yang dimaksudkan bahwa hukum yang dibentuk melalui proses yang demokratis dan merupakan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat dalam arti luas, sehingga pelaksanaan pembangunan negara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Supremasi hukum dan pemerintahan umum dan pembangunan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdapat pada halaman 93. Slide selanjutnya, kekuasaan tidak terletak pada pribadi penguasa, melainkan pada hukum yang sifatnya on personage. Menurut Lord Acton, kekuasaan dan hukum tidak dapat dipisahkan. Hukum dan kekuasaan menjadi nyata jika dilakukan oleh manusia. Keduanya sama penting karena kekuasaan tanpa hukum adalah sewenang-wenang, dan hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya dalam karyanya yang berjudul Etika Nikomachea. Aristoteles memaparkan pemikirannya tentang keadilan bagi Aristoteles. Keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum atau hukum polis pada waktu itu tertulis dan tidak tertulis dalam keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Hugibers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum. Juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah sebagai ikhwal yang berkaitan dengan fungsi keamanan yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tertib dan tegaknya hukum terselenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dan pembinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nama saya Nola Wandasari, berusaha lagi dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan pemerintah. Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan markas besar, Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Wilayah di tingkat provinsi disebut dengan kepolisian, daerah yang lazim disebut dengan Polda, yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Di tingkat kabupaten disebut dengan kepolisian resort atau disebut juga Polres, yang dipimpin oleh seorang Kapolres. Dan di tingkat desa atau kelurahan ada pos polisi yang dipimpin oleh seorang brigadir polisi atau sesuai kebutuhan. Fungsi dari kepolisian Kapolri yaitu menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan menetapkan. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Audrey dari Prodi Akuntansi kelas D. Pada hari ini saya akan menyampaikan diskusi kelompok kami, yaitu penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dan penyelenggaraan pembinaan kemampuan kepolisian negara Republik Indonesia. Bagian B, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang berwenang dalam bidang penuntutan dan berperan penting dalam penegakan hukum, keadilan, dan menjaga ketertiban umum. Secara struktural, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dan beroperasi di tingkat pusat hingga daerah. Tugas dan fungsi utama Kejaksaan Republik Indonesia yang pertama itu Kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan dalam kasus pidana, memastikan proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, selain kepolisian, kejaksaan dapat melakukan penyelidikan sendiri atas kasus-kasus tertentu, contohnya seperti korupsi. Yang ketiga, pelaksanaan putusan pengadilan. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia, pendidikan hukum masyarakat. Lalu juga terdapat struktur Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah Kejaksaan Agung, merupakan pusat atau kantor utama yang dipimpin oleh Jaksa Agung. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi, kantor kejaksaan di tingkat provinsi yang mengkoordinasi kasus di wilayahnya. Lalu yang ketiga, Kejaksaan Negeri, kantor kejaksaan di tingkat kabupaten atau kota yang menangani kasus lokal. Peran kejaksaan dalam sistem hukum, kejaksaan berperan menjaga supremasi hukum, menjunjung tinggi keadilan, dan menjalankan fungsinya dengan memegang teguh etika profesional dan serta integritas. Perkenalkan, nama saya Maura Ribijo Evanka dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang bagian C, yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi melalui 3 strategi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan kasus korupsi di Indonesia ini. Adapun beberapa tugas dari Komisi Pemberantasan korupsi ini. Yang pertama ialah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kelima, dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keenam, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan untuk pidana korupsi. Adapun tujuan dibentuknya KPK untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan pembentukannya itu menurunkan tingkat korupsi bersama masyarakat, mewujudkan Indonesia yang maju, menangani korupsi yang tidak bisa ditangani oleh kepolisian. KPK adalah lembaga yang
lembaga negara yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK melaksanakan tugas dan wewenang melalui 3 strategi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindak kasus korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Spira, saya dari Prodi Akuntansi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan D, dinamika dan tantangan dalam penegakan hukum Indonesia. Penegakan dalam KBBI berasal dari kata dasar tegak, yang artinya A. berdiri, B. siaga, C. lurus arah ke atas, D. setinggi orang berdiri, E. tetap teguh, atau tetap tidak berubah. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep. Sunarso 2012, HLM 88 sebagai berikut. Yang pertama, konsep penegakan hukum yang bersifat penuh, full enforcement konsep. Yang kedua, konsep penegakan hukum bersifat total enforcement konsep. Yang ketiga, konsep penegakan hukum aktual enforcement konsep. Suharjono Suharkartono mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang dapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan menjewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup. Suharkartono 2016 H5. Penegakan hukum adalah aturan perilaku atau hubungan hukum bagi kehidupan masyarakat. Apabila penegakan hukum memiliki keraguan atau kelemahan, maka akan berdampak pada kondisi ketidakpastian bagi hukum itu sendiri dan akan berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oke, perkenalkan, nama saya Maria Patricia Priscilla Awa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ada nilai sosial spiritual pada materi penegakan hukum berkeadilan. Yaitu yang pertama, kita memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam proses penegakan keadilan. Maka yang salah tetap salah dan harus menerima sanksi sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang kedua, di dalam masyarakat Dayak jika ada pelanggaran sanksi, ada yang bernama jipen dan singar, yang berarti sumpah adat, di mana sumpah ini merupakan keputusan tertinggi dan pada umumnya bersengketa tidak mau disumpah secara adat. Poin yang selanjutnya itu ada nilai sosial spiritual pada materi penegakan hukum berkeadilan. Yang ketiga, yaitu ajaran Tat Tuam Asi adalah satu ajaran yang mengajarkan melanggar hukum itu jelek, maka jangan dilakukan. Pelanggaran hukum tidak harus dihukum, tetapi sanksinya menurut ajaran agama Hindu. Yang keempat, semua bentuk pelanggaran pasti ada sanksinya, tergantung dengan berat dan ringannya pelanggaran yang kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu memperkembangkan toleransi, bukan supaya orang semakin tahan menderita, tetapi toleransi tercipta untuk menghindari derita yang kuat, yang lemah selalu bersikap toleransi. Sekian, terima kasih.